Ibu dengar dari teman-teman Anda yang sekelompok ikutnya sama Melda, katanya Melda tidak melaksanakan tiket. Benar apa? Bahwa memang Melda melaksanakan tiket? Ya. Baik. Berarti Melda tidak melaksanakan tiket karena Melda makan. Ya, makan dulu. Baiklah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi Melda tahu bahwa kalau nggak tiket itu adalah suatu yang salah. Tahu ya, kalau tiket adalah sesuatu yang salah. Maka kita sudah membuat keyakinan ataupun kesepakatan bersama bahwa kita harus melakukan tiket bersama-sama ya. Di sini Melda tidak melaksanakannya. Berarti Melda tahu karena bahwa itu salah apa benar? Salah ya, dan Melda tahu itu adalah salah. Nah, kalau memang misalnya Melda tahu ya bahwa memang Melda tidak melaksanakan tiket karena makan ya, karena makan sakit perut. Nah, kalau memang Melda tahu itu adalah suatu kesalahan, kira-kira untuk kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira kedepannya Melda mau kayak gimana? Melda akan melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan Melda? Pada saat nanti jam tiket, apa yang akan Melda lakukan? Jadi Melda akan melaksanakan tiket Melda ya. Pada hari Melda sedang tiket, berarti Melda akan melaksanakan tiket sesuai dengan kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan bersama. Oke. Jadi nanti selain Melda akan melaksanakan tiket, karena Melda kan sudah melakukan suatu kesalahan dengan kawan-kawan tiket atau tidak melaksanakan tiket. Berarti selain itu Melda akan melakukan apa nih kepada kawan Melda? Memintakan apa kepada kawan Melda yang satu kelompok? Oh, Melda mau minta maaf sama kawan tiket Melda, kemudian Melda mau melaksanakan tiket gitu ya. Baiklah, kalau itu Melda pasti sudah tahu apa yang seharusnya Melda lakukan. Kemudian Melda akan menjalankan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan dalam kelas ya, karena Melda akan minta maaf juga sama kawan tiket Melda, dan Melda akan berjanji ya, tidak akan meninggalkan tiket lagi, dan Melda berjanji akan melaksanakan tiket gitu kan, benar nak? Oke, baik ya. Jadi hari-hari berikutnya Melda akan melaksanakan tiket sesuai ketentuan sesuai yang telah kita sepakati ya kan. Ya,
tadi jangan diulangi lagi ya Nak ya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang majelis guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri Nomor 1 Gunung Kijang oleh CGP Angkatan 10, saya sendiri Supriyana dan juga rekan kita Ibu Royani SPD. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rusli selaku Wakil Kepala Sekolah pada siang hari ini, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Wan Muhammad. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim dapat mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengampun dosa, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Maha Memberi rahmat, pada hari ini bertempat di ruangan majelis guru ini, dengan acara ini kami memohon ridho dan izin. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat buat kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah yang Maha Pengampun, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wan Muhammad yang telah menyampaikan doa. Semoga acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 1 Gunung Kijang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rusli. Pada Bapak kami silakan. Awal bermula dengan bismillah, tanda bersyukur kita kehadiran Allah. Salawat Nabi kepada Rasulullah. Insya Allah semoga acara kita pada pagi hari mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri Nomor 1 Gunung Kijang yang kami hormati, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam satu rangkaian kegiatan
yaitu tentunya kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya positif guru penggerak yang telah diamanahkan oleh sahabat kita, yaitu Ibu Supriyana SPDI dan Ibu Royani SPD. Semoga sosialisasi kita pada pagi hari ini insya Allah ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tersampaikan kepada Nabi Allah, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini seyogianya tentunya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Wakil Kepala Sekolah yang akan memberikan kata sambutan buat kita semua pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi yang kami sampaikan tadi. Berhubung beliau tidak hadir, ada sesuatu hal, maka beliau memberikan kepercayaan atau amanah sedikit saja kepada kami untuk menyampaikan kata sambutannya atau sepatah kata buat kita semuanya dengan ucapan disampaikan kepada sekolah dengan suatu ucapan mereka menyampaikan, sampaikan salam saya, salam takzim buat dia guru dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita berdua. Mengapa berdua? Dari sekian banyaknya para bapak dan ibu guru, maka Allah telah memilih melalui perantara Bapak Jumadi sebagai pimpinan kita, telah menunjuk sahabat kita 2 orang sebagai guru penggerak. Menjadi guru penggerak ini tidak segampang membalik telapak tangan. Mengapa? Artinya bukan kita orang tidak hebat-hebat, karena mereka lebih tinggi. Mereka ditinggikan seranting, dimajukan selangkah, dituakan sesaat dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya profil positif guru penggerak. Bahwa tidak segampang balik telapak tangan, karena guru penggerak ini merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Betul Bu Supriyana ya? Nah, pandai juga para senior dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi suri tauladan dan agen. Kalau ada agennya istilahnya mantap betul, macam agen minyak, agen transformasi ekosistem pendidik untuk mewujudkan profil belajar. Kurang lebih seperti itu. Betul Bu Leni? Betul ya? Itu tidak segampang balik telapak tangan. Tadi kami sampaikan guru penggerak itu ada 3 item yang sangat penting. Pertama ada bahasa holistik. Bahasa holistik itu cara pandang yang menyeluruh yang akan disosialisasikan nanti kepada keluarga kita. Berada aktif itu bergerak, bekerja, yaitu menjalankan fungsinya sebagai guru penggerak. Jadi kami berharap kepada rekan kita Ibu Supriyana dan Ibu Riani bukan menggurui. Riani bukan hanya sampai di sini saja memberikan pembekalan, memberikan sosialisasi kepada kita, dan juga mereka bisa menawarkan ke sekolah-sekolah lain untuk memberikan pencerahan. Mungkin barangkali sekolah lain juga ada ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai guru penggerak. Kemudian ada proaktif, itu mereka benar-benar bertanggung jawab sebab membuat suatu keputusan. Semoga apa yang disampaikan kedua sahabat kita itu semuanya benar yang disampaikan, insya Allah akan kita patuhi, akan kita kerjakan demi untuk memajukan pendidikan khususnya DSD 01 Gunung Kijang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup, kami telah membuat suatu kata-kata mutiara memberikan apresiasi kepada rekan kita. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu lah, beri yang tinggi pada sahabat kita. Ada 10 kata mutiara khusus buat mereka. Yang pertama itu guru penggerak penuh kasih hati. Kemudian guru penggerak menyinari ilmu. Kemudian mengilhami hidup dengan ilmu. Yang keempat tentunya untuk memimpin cahaya yang berilmu. Apa itu yang kelima kata mutiara? Terang bersinar di bawah bimbingannya. Yang keenam jelmaan ilmu yang mencerahkan. Yang ketujuh sebagai bimbingan muara kehidupan. Tentu yang ke-8 gembira kita bersama guru penggerak. 9 harapan tumpuan dalam bimbingan ilmu.
Tentu yang terakhir, menuju keunggulan bersama guru penggerak Ibu Supriyana SPDI dan Royani SPD dari SD 1 Gunung Kijang. Harapan bintang gemilang penuh dunia pendidikan. 10 kata mutiara itu semoga akan dijabarkan nanti yang akan disampaikan oleh dua sahabat kita. Sebagai penutup dari kami tutup dengan 2 bait pantun. Pantun yang pertama tentunya guru penggerak terampil dalam mengajar. Bimbinglah siswa-siswi untuk meraih cita-cita. Semangat membara, ilmu pun bersinar untuk membangun masa depan bangsa. Itu. Yang kedua, pantun terakhir, mari mengajar dengan penuh kasih sayang, memberi ilmu, memupuk cita-cita yang tinggi. Wahai guru penggerak, bawalah kami dalam cahaya terang benderang. Semoga Allah selalu memberkati. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas perhatiannya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rosli yang telah menyampaikan sambutan, dorongan, semangat, serta kata-kata mutiaranya yang sangat berarti bagi saya dan Ibu Royani serta kita semua yang berada di SD Negeri 01 Gunung Kijang. Ini sangat membuat kami menjadi semangat untuk kedepannya dengan kata-kata mutiara yang sangat berharga bagi kami. Insya Allah apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Majelis Guru, insya Allah kami selaku calon guru penggerak akan bersama-sama untuk memajukan sekolah SD Negeri 01 Gunung Kijang ini yang kita bertugas di sekolah saat ini. Baiklah Bapak Ibu, sedikit pantun sebelum masuk kepada materi. Pergi berdaki ke Gunung Bintang, tidak lupa membeli durian. Diseminasi segera kita laksanakan. Semoga budaya positif dapat kita terapkan. Baiklah, langsung saja kita akan masuk kepada acara diseminasi. Kegiatan inti pada hari ini nanti diawali dengan ice breaking terlebih dahulu. Saya persilahkan rekan saya Ibu Royani SPD untuk memimpin sedikit ice breaking untuk kita semuanya. Pada Ibu Royani disilakan. Terima kasih Ibu Supriani. Baiklah Bapak Ibu, untuk sebelum kita memasuki acara ini kita akan mengadakan ekspresi. Kepada Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kita adakan ice breaking. Ice breaking kita menyebutkan nama hewan. Saya contohkan ikan. Di akhir ikan itu ada N. Terus yang temannya yang satu akan melanjutkan dengan meneruskan nama hewan berikutnya yang berawalan N. Maksudnya kita ambil dari akhiran. Ikan, contohnya nanti saya sambung. Naga, nyamuk, boleh bisa. Bergantian. Oke, dimulai dari Bu Nur Aini. Saya sendiri ya. Baiklah, saya akan memulai speaking ini dengan diri saya sendiri. Saya akan menyebutkan sapi. Ikan. Saya ulangi. Sapi. Ikan. Naga. Terus ayam. Gajah. Terus Buriani. Terus Bu Ija Masita. Gorila.
jelasin. Itu loh. Mana Nino udah tutup sih kan. Tulisasi. Kalian Bapak Ibu? Mainin mulai. Oke, baiklah kita akan memasuki materi inti tentang budaya positif. Itu latar belakang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus yang mendasari saya membuat rancangan ini adalah untuk melakukan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan tujuan yaitu kita mendisiplinkan siswa dan menumbuhkan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa dalam diri untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Siswa bertindak sesuai dengan budaya positif. Contohnya, kesadaran membersihkan kelas, datang tepat waktu, saling menghargai, dan membuang sampah pada tempatnya. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju, tidak setujukah Bapak Ibu? Pertanyaan pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Mohon berikan pendapat Bapak Ibu. Apa alasan Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak itu Bapak Ibu bilang tidak setuju? Pada Bapak Ibu siapa yang mau memberikan tanggapan? Yang tidak setuju. Salah satu ada Bapak Ibu. Kalau yang setuju sini Ya silakan. baiklah, di sini saya akan memberi alasan kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak agar anak tidak mau berbuat lagi. Bagi saya setuju hukuman disiplin itu jadi anak bisa disiplin agar dia tidak mau mengulangi lagi. Menurut pendapat Ibu Aini, setuju agar anak tidak mengulanginya lagi. Bagaimana dengan ibu yang lain? Tadi mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini tidak ada masalah salah benarnya Bapak Ibu ya, kita hanya minta pendapat saja, sharing saja, setuju apa tidak setuju. Yang setuju sudah ada, yang tidak setuju. Ada yang ingin, oke Bu. Tidak. Saya tidak setuju karena memberikan hukuman itu belum tentu anak itu bisa disiplin. Kadang-kadang kita berikan hukuman, anak itu tambah menjadi. Berikan hukuman, kan sering kita berikan hukuman, tapi anak itu tidak berubah. Jadi tentu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Ida ya atas jawaban yang cukup luar biasa. Itu untuk yang pertama, setuju atau tidak setuju. Sudah Bapak Ibu memberikan jawaban. Apakah ada mau tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut yang nomor 2. Soalnya adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju
atau tidak setujukah Bapak Ibu? Mohon mungkin Bapak Ibu yang belum memberi pendapat. Oke, Bu Yunita, kami persilakan. Bisa dilihat soalnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Kalau menurut saya, untuk disiplin dengan memberi hukuman membaca itu sangat setuju sekali. Tapi kalau untuk membersihkan sampah itu saya tidak setuju. Karena untuk anak kelas 1 dengan memberikan hukuman dengan cara membaca itu merupakan satu motivasi bagi mereka biar bisa lebih giat lagi membaca. Untuk saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah jawaban dari Ibu Yunita, mengatakan tidak setuju ya kalau untuk yang memungut sampah tidak setuju, tapi untuk membaca sangat setuju, seperti itu ya Bu Yunita ya. Terima kasih atas jawaban atau komentar dari Ibu Yunita. Untuk yang lain, Bapak Ibu, mungkin Bu Desi, kira-kira menurut Ibu Desi yang nomor 2 setuju atau tidak setuju? Mohon beri sedikit tanggapannya Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, seperti yang dibilang Punita, saya setuju karena itu menyangkut hal yang positif. Sedangkan kalau untuk membersihkan halaman sekolah, kalau halaman sekolah itu kan terlalu luas Bu. Kalau mungkin bagian kelasnya saja bisa terjadi hal positif. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah, otomatis kan anak itu keluar dari ruang lingkup belajar. Berarti mereka lebih luas. Jadi kesannya tidak akan mendisiplinkan, tapi malah mereka merasa bebas keluar gitu. Namanya anak kan di kelas 1, kelas bawah, pasti dia berpikiran, oh mending pungut sampah deh dibanding saya belajar. Tapi kalau membaca kan dia masih di dalam lingkup kelasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan ataupun jawaban dari Ibu Desi yang sangat luar biasa juga ya. Apa yang dikatakan bahwa memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, membaca Ibu Desi sangat mendukung, tapi kalau untuk membersihkan halaman di luar yang sangat luas tidak setuju, tapi kalau di lingkungan kelasnya saja Ibu Desi setuju ya. Oke, itu adalah jawaban-jawaban yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kan banyak sekali Bapak Ibu ya penghargaan-penghargaan. Ya, contoh misal memberikan bentuk barang dan lain sebagainya. Kadang mungkin kalau di guru-guru ada yang memberikan penghargaan, misalnya oh diberinya permen umpamanya, atau diberinya bintang 5, oh karena kamu menyelesaikan tugas. Nah, menurut Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, setuju atau tidak setuju? Mohon yang mengatakan setuju, mengutarakanlah Bu alasannya mengapa. Mungkin Pak Wan, boleh? Baik. Kalau menurut saya memberi penghargaan memang dapat meningkatkan motivasi belajar. Kenapa? Karena seandainya siswa itu diberi bintang lah kalau misalnya itu. Tapi kalau dalam bentuk makanan atau dalam bentuk hadiah berupa barang, kalau saya beranggapan tidak setuju, karena ketika saya belajar kemarin tentang hal ini juga, ternyata ada nanti kecenderungan anak itu belajarnya gara-gara barang, ada nanti kecenderungannya. Tapi kalau dalam bentuk misalnya dapat diberi bintang atau apa, mungkin itu memang dapat meningkatkan motivasi belajar, karena dia di dalam dirinya itu ada keinginan untuk ketika aku menjalankan sesuatu yang benar atau sesuatu yang bagus atau pandai, aku dapat penghargaan atau apa. Tapi kalau bentuk barang, dia justru akan tergantungan nantinya kan. Ketika kita stop hal itu, ya
anak itu bakal turun lagi motivasinya belajarnya. Tapi kalau dalam bentuk non barang mungkin dapat dipertahankan motivasinya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas jawaban-jawaban atau tanggapan yang telah diberikan sangat luar biasa. Nah, mungkin kita sedikit membahas tadi untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, kami selaku guru penggerak kemarin sudah melaksanakan pembelajaran tentang budaya positif, di mana inilah pembahasan kami, Bapak Ibu. Nah, jadi pada kurikulum Merdeka khususnya budaya positif yang akan diterapkan di sekolah, bahwa memang kalau mungkin yang sebelumnya hukuman itu selalu kita laksanakan atau selalu kita lakukan, bahkan mungkin saya sendiri dan juga mungkin seperti Bu Raini juga umpamanya menghukum anak misalnya dengan mengungut sampah atau melaksanakan yang lainnya. Nah, memang pada pembelajaran kurikulum Merdeka yang telah kami pelajari bersama CGP bahwa untuk hukuman ini hendaknya tidak lagi dilakukan oleh guru gitu. Itu yang kami dapat, karena memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ida ya, sangat mantap, luar biasa, bahwa memang hukuman yang kita berikan itu belum tentu nanti anak berubah menjadi disiplin, Bapak Ibu ya. Nanti ada cara-cara bagaimana mengatasi anak-anak biar menjadi lebih disiplin, bukan dengan hukuman gitu. Jadi ada nanti materi selanjutnya bagaimana menangani anak yang selalu buat masalah. Itu untuk materi selanjutnya. Jadi ini sekilas dulu saya memaparkan ya, bahwa tidak mestinya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, walaupun umpamanya nanti kan halaman jadi bersih, nanti kan halaman jadi sekolah kelas jadi bersih, tapi memang untuk hal yang nomor 2 juga kita diharapkan sebagai guru kalau bisa kita tidak melakukannya juga, walaupun itu hal yang positif ya. Karena Bapak Ibu di sini kan membersihkan halaman sekolah. Nah, ketika anak itu umpamanya kesalahannya umpamanya hanya gara-gara terlambat datang umpamanya, tetapi tiba-tiba kita memberikan mereka hukuman dengan membersihkan halaman sekolah. Nah, ini rasanya kurang adil untuk mereka, karena kita juga harus mencari tahu apa sih penyebab dia terlambat datang. Jadi nanti ada langkah-langkah yang akan kita jalankan ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, terlambat dan lain sebagainya. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman bersihkan halaman, cuci WC dan lain sebagainya. Memang kalau bisa itu tidak lagi kita lakukan. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apa yang disampaikan oleh Pak Wan Muhammad itu sangat luar biasa, benar sekali Bapak Wan, karena memang ketika anak kita berikan penghargaan karena dia umpamanya dapat 100 nilainya, kita beri umpamanya penghargaannya 5 bintang ataupun mungkin makanan atau jajanan. Nah, ketika keesokan harinya bergantilah guru lain umpamanya. Nah, guru lain yang masuk karena guru tersebut tidak datang. Ketika guru yang menggantikan tidak memberikan dia makanan, dia akan berharap, semalam dapat 10, dapat 100, dikasih penghargaan makanan jajanan sama guru, kok hari ini nggak ada. Nah, jadi dia itu nanti seolah-olah melakukan tugasnya itu hanya karena untuk mendapatkan penghargaan ataupun bentuk makanan dan lain sebagainya. Jadi dia nggak benar-benar dari dalam diri hati dia sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi memang walaupun sifatnya ingin meningkatkan motivasi belajar, tetapi belum tentu anak itu bisa meningkat motivasinya, sehingga dia meningkatnya hanya karena untuk mendapatkan penghargaan saja, seperti itu. Nah, jadi ini sekilas Bapak Ibu ya, bahwa mungkin kedepannya ketiga hal ini kalau bisa kita tidak melakukannya lagi, karena ini belum tentu dapat mendisiplinkan anak gitu Bapak Ibu. Baiklah, ini sekilas saja Bapak Ibu. Di situ ada ilusi kita sebagai seorang guru, ilusi guru mengontrol murid. Memang kalau berarti kita yang mengontrolnya, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga yang penguatan itu belum tentu positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu tidak semuanya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bukan berarti kita guru mempunyai, mentang-mentang kita orang yang dewasa mempunyai hak untuk memaksa anak didik kita. Nah, itu hanya sekilas. Kita lanjut.
Di sini ada konsep-konsep disiplin positif yang pertama, yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori kontrol, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam ada restitusi. Nah, nanti di restitusi inilah yang akan kita bahas bagaimana cara penanganan terhadap anak-anak yang mungkin membuat permasalahan ataupun kasus-kasus di sekolah. Nah, kita masuk yang pertama, disiplin positif. Nah, mungkin di sini sedikit ingin dijelaskan oleh Ibu Royani untuk disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Terus mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Di sini kami juga memaparkan teori motivasi perilaku manusia. Untuk nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yaitu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu eksternal juga, dan motivasi internal. Next. Boleh Bu Yana untuk menerangkan apa itu motivasi eksternal? Baiklah Bapak Ibu, sedikit di sini saya paparkan karena di sini tidak ada pengertiannya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih yang maksud dengan motivasi eksternal tersebut? Jadi Bapak Ibu, yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini kalau pada siswa, umpama siswa gini, dia melaksanakan peraturan umpamanya ataupun keyakinan kelas, misalnya dia tuh melaksanakan piket, dia itu hanya karena takut dihukum gitu. Ya, bukan kesadaran dari dirinya sendiri. Nanti kalau nggak piket, aku akan dihukum nih, aku akan dimarah nih sama kawan piket gitu. Jadi dia melakukannya itu seolah-olah terpaksa. Jadi motivasinya dari luar, jadi kayak terpaksa gitu Bapak Ibu. Dia bukan dari dalam diri sendiri, jadi dari luar karena adanya hukuman dan lain sebagainya. Itu untuk yang nomor 1. Itu yang kedua, ini contoh murid kalau guru. Misal contohnya 1 nih Bapak Ibu. Contoh lah, misalnya kita mengisi ekin. Mengisi ekin ini kita ini melaksanakannya itu misalnya hanya karena takut dimarah kepala sekolah sehingga kita isi. Nah, kalau kita karena takut dimarah kepala sekolah itu berarti motivasinya eksternal. Tapi kalau kita melakukannya kan, oh iya itu kan memang tanggung jawabku untuk mengisi ekin karena aku memang adalah ASN, aku memang adalah pegawai gitu kan. Oh itu memang kewajiban untuk mengisi, bukan karena akan dituntut oleh kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi berarti kalau kita melakukannya karena kesadaran diri kita sebagai seorang guru pegawai, berarti kita motivasi internal dari dalam diri. Itulah motivasi internal, menghargai diri sendiri. Nah, tapi kalau seandainya mengisinya karena takut dimarah oleh kepala sekolah, berarti motivasinya eksternal dari luar. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu untuk siswa, baik siswa dan juga kita selaku guru, itu motivasi yang internal, jangan motivasi yang eksternal ini yang nomor 1 dan 2, supaya benar-benar kita melaksanakan dengan rasa ikhlas juga gitu. Kalau mungkin kemarin kita ada merasa kayak paksaan mengisi ekin, tetapi bagaimanapun itu kan memang harus kita lakukan. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita dapat melakukannya dengan motivasi internal dari dalam diri, bukan karena paksaan dari luar ataupun dari siapapun. Eksternalnya dari luar ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi siswa juga nanti kita harapkan mereka melakukan sesuatu itu atas motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman
bukan karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, dia melaksanakan tugas PR umpamanya bukan karena nanti kalau nggak buat PR pasti dimarahin nih guru atau nanti pasti dapat nol. Bukan seperti itu. Jadi kita harapkan anak-anak itu merasa bertanggung jawab. Oh iya, aku adalah murid, aku bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Jadi itu maksud sekilas motivasi eksternal dan internal tadi. Itu Bapak Ibu. Apa ada yang mau berpendapat? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini Ibu Royani mau menyambung, ya, lanjut dulu. Oke, Bapak Ibu di sini sebelum kita menerapkan yang namanya budaya positif, memang di kelas itu baik guru kelas dan juga guru mata pelajaran khususnya saya itu harus membuat membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau Ibu Lara sudah membuatnya, mungkin Bu Fitri juga. Nah, nanti untuk kita semuanya insya Allah kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas ini, karena ini berhubungan dengan budaya positif yang akan kita terapkan kepada anak didik kita ataupun murid kita. Nah, keyakinan kelas itu banyak sekali, pokoknya yang berhubungan dengan budaya-budaya positif. Seperti yang saya beri contoh, ini yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemarin saya membuat keyakinan kelasnya itu khusus keyakinan kelas untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas dipersilakan membuat keyakinan kelasnya di masing-masing. Apa yang mau dibuat ya untuk keyakinan kelas. Itu yang saya buat, yang berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, belajar aktif dan tertib. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, memakai seragam sesuai aturan. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Bapak Ibu di sini untuk keyakinan kelas ini walaupun bahasanya singkat, tetapi ini maknanya sangat luas. Khususnya di saling menghargai. Kalau berdoa mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama memahami untuk saling menghargai. Jadi untuk item-item di dalamnya saling menghargai itu sangat luas. Contohnya tidak mengganggu kawan, itu berarti saling menghargai. Kemudian tidak mencubit kawan, itu berarti saling menghargai. Tidak mengejek kawan, berarti saling menghargai. Tidak membuli, berarti saling menghargai. Itu sangat luas. Tetapi tidak mungkin keyakinan kelas itu kita membuatnya sepanjang-panjangnya. Tetapi kita cukup keyakinan kelas ini suatu kata yang universal, tetapi mengandung arti yang sangat luas. Nah, jadi kita cukup menulisnya dengan singkat pada keyakinan kelas, tetapi maknanya itu banyak. Itu saling menghargai, maknanya sangat banyak. Kalimat-kalimat yang berhubungan dengan saling menghargai kita jadi satukan saja. Nah, kemudian datang tepat waktu. Di sini tepat waktu ini baik sebelum masuk kelas ataupun setelah dia keluar main kan masuk kembali ke kelas, berarti datang tepat waktu. Jadi itu luas itu. Baik sebelum dan juga setelah dia istirahat. Kan banyak anak-anak kita setelah istirahat itu dia nggak langsung makan, tetapi main dulu. Pas jamnya sudah masuk, baru dia makan. Akhirnya ketika kita sudah di kelas, anak-anak itu masih makan. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang akan kita terapkan kepada anak-anak agar mereka datang harus tepat waktu. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita ingin menerapkan nanti yang restitusi yang di akhir nanti, bagaimana menyelesaikannya itu berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan restitusi yang di akhir tadi saya bilang, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Istilahnya kalau kemarin itu masih bahasanya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Cuman kalau kesepakatan kelas itu agak panjang kalimatnya, umpama kesepakatan kelas dilarang membuang sampah sembarangan, itu kesepakatan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini kata itu dikecilkan saja, disingkat saja. Nah, kalau dilarang membuang sampah sembarangan, itu berarti berhubungan dengan tanggung jawab Bapak Ibu.
bertanggung jawab. Jadi di kalimatnya itu kalimat itu tidak dibuat dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang. Jadi bahasa-bahasa dilarang tidak kita gunakan, tetapi kita ganti dengan bahasa-bahasa lain yang berhubungan dengan kalimat kesepakatan kelas tersebut. Nah, jadi di sini bekerja sama juga sangat luas. Ketika mereka mengerjakan tugas, ketika kita suruh bekerja kelompok, berarti semuanya anak harus mengerjakannya secara bersama-sama, belajar aktif. Kemudian ketika anak-anak mungkin ada yang kurang aktif, kita mungkin selaku guru untuk mencari tahu kenapa anak ini kok kurang aktif seperti itu. Kemudian jujur, kadang anak-anak ini ada yang menyontek pada saat ujian dan lain sebagainya. Kemudian memakai seragam sesuai aturan. Banyak anak-anak kita, Bapak Ibu mungkin juga kemarin sudah mengalami bersama, dibilang pakai warna hitam, mungkin pakainya warna lain. Kemudian seragamnya nggak sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Seharusnya baju kurung pakai baju merah putih, seharusnya baju olahraga pakai baju kurung. Kan banyak anak-anak kita masih melanggar aturan tersebut. Kemudian bertanggung jawab, ini kaitannya dengan melaksanakan piket dan lain sebagainya, dan juga mengerjakan tugas harian itu juga termasuk bertanggung jawab. Jadi ini sangat luas Bapak Ibu. Jadi nanti kita dianjurkan setiap guru, baik itu guru bidang studi ataupun guru kelas, itu hendaknya membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Itu kita bersama siswa Bapak Ibu membuatnya. Nanti anak itu memberikan saran-sarannya kepada kita. Misalnya anak memberikan saran, Bapak Ibu nggak makan pada saat jam pelajaran. Itu biasanya anak-anak tuh. Kemarin saya dengan kelas 4B, beberapa kelas, belum semua kelas sudah membuat keyakinan kelas, mereka yang memberikan saran-saran. Tetapi saran-saran yang mereka berikan itu berupa kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas itu dirubahlah menjadi keyakinan gitu. Jadi bahasanya tidak lagi dilarang. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencubit, tidak boleh membuli. Jadi bahasa-bahasa itu digantilah dengan bahasa-bahasa yang lebih universal, yang memang nanti di dalamnya tetap itu luas cakupannya seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi mengenai keyakinan kelas. Sekarang posisi kontrol. Menurut pada teori kontrol, Dr. William Gleason berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: pertama, menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Terus pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, oleh Gleason 2024. Terus restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini langkah-langkah dalam kita membuat restitusi. Langkah-langkah restitusi yaitu: 1. Kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Terus di sini saya akan ada juga membuat video dan nanti akan saya tampilkan. Terus kita lanjut ke 3 sisi segitiga restitusi. Restitusi 1 tadi yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan yang akan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah
untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tindakan murid berbuat salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Benar. Kasus satu ini yaitu kasus yang dibuat oleh Bu Yana, jadi Bu Yana akan mempresentasikan. Terima kasih. Pada Bu Yana, persilakan. Tadi Bu ya, sedikit di sini tadi kan saya sampaikan bahwa ketika nanti ada suatu kasus permasalahan, maka cara penanganannya bukan dengan cara hukuman, bukan dengan cara pemberian penghargaan atau mereka itu merasa bersalah. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Ibu Royani sudah, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan juga manajer. Jadi nanti posisi kita itu diharapkan sebagai manajer. Sebagai manajer ini nanti Bapak Ibu, inilah penerapannya dengan restitusi. Nah, satu contoh, umpamanya ada anak kita melakukan kesalahan. Nah, yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Nah, ini satu contoh kasus kemarin saya langsung membuat, ini bukan suatu rekayasa, tetapi memang benar-benar terjadi gitu. Kasusnya benar-benar terjadi. Jadi saya mencoba untuk melakukan penanganannya dengan segitiga restitusi, bukan dengan hukuman. Jadi dengan cara memanggil anak tersebut. Nah, kasusnya adalah siswa itu misalnya tidak melaksanakan piket, yaitu yang bernama Imelda Sari kelas 4B. Jadi saya memanggilnya, kemudian langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, itu adalah percakapan. Saya bersama Melda, yang pertama menstabilkan identitas, saya panggil dulu, saya tanyakan pada anak tersebut dengan tidak dengan marah-marah, ya, dengan penuh kelembutan. Nanti ada videonya Bapak Ibu. Saya tanyakan yang menstabilkan identitas, saya tanyakan dulu, nah, kemarin Ibu mendapatkan laporan nih bahwa kamu tidak melaksanakan piket, apa benar? Jadi kita tanya dulu pada dia yang sebenarnya. Kadang-kadang kan takutnya mungkin cuman laporan dari teman-temannya belum tentu benar gitu kan. Jadi kita minta mereka itu menjawabnya sendiri, benar atau tidak gitu kan. Jadi ketika saya sudah bertanya kepada dia menjawabnya iya Bu, benar gitu kan, saya tidak melaksanakan piket. Jadi saya tanya kembali, nah, apakah Ibu boleh tahu apa sih alasan kamu sehingga kamu nggak melaksanakan piket? Akhirnya dia menjawab, iya Ibu, saya lapar Bu. Kan, saya lapar betul Bu. Jadi kata mama saya, kalau saya lapar, saya suruh makan dulu. Jadi saya waktu itu makan Bu, sehingga waktunya habis saya nggak sempat piket, dia bilang gitu. Oh seperti itu, dia bilang kan. Jadi menstabilkan identitas. Ini saya di sini validasi tindakan yang salah. Baru saya bilang, nah sekarang kamu sudah sadar bahwa tidak piket itu adalah salah satu hal yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Karena di kelas 4B kemarin kami sudah membuat keyakinan kelas, yaitu harus melaksanakan tanggung jawab, yaitu melaksanakan piket kelas. Nah, jadi kan ketika Melda Sari melanggar, ya tidak piket, berarti dia kan melanggar keyakinan kelas, yaitu tadi bertanggung jawab. Tadi kan sudah disusun ya Bu ya, yang tadi saya tampilkan itu adalah keyakinan kelas, yaitu harus bertanggung jawab. Ketika si Melda tidak melaksanakan piket, berarti dia lari dari tanggung jawab. Nah, jadi di situ, tapi kita selaku seorang guru, bagaimana cara mengatasinya? Saya sampaikan lagi, baiklah, tidak semua, mungkin tidak hanya kamu saja yang tidak melaksanakan piket, tetapi anak-anak lain juga pasti ada yang tidak melaksanakan piket. Langsung dia mengatakan, minta maaf kepada saya bertanya lagi, baiklah nak, untuk kedepannya, ini yang menanyakan keyakinan, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia menjawab, saya akan minta maaf kepada teman piket saya dan saya berjanji akan melaksanakan piket kelas Bu. Nah di sini
apa yang dia lakukan dan apa yang dia janjikan, kita selaku guru akan memantau, akan melihat benar nggak sih dia ini tadi kan udah berjanji akan minta maaf. Kita akan pantau, minta maafkah dia kepada temannya. Kemudian dia berjanji akan melaksanakan piket, kita akan pantau apa benar dia melaksanakan piket sesuai dengan janji dia akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, kalau nanti memang dia masih melanggar, kita dapat memanggilnya kembali seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini memang dalam penanganan kasus-kasus, jadi memang ada 3 langkah yang akan kita laksanakan. Tidak lagi dengan cara hukuman, oh kamu nggak piket sana cuci WC dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang apa yang katakan Bu Ida itu sangat benar. Belum tentu dia nanti dikasih hukuman besok dia mau melaksanakan piket seperti itu. Dan itu tidak akan timbul dari dalam diri dia. Dia hanya sekedar takut dengan hukuman maka dia melaksanakan piket. Tetapi kalau kita mencobanya dengan cara segitiga restitusi, semoga akan menyadarkan anak tersebut. Jadi kemarin ada juga satu lagi kasus, tapi di sini tidak kami paparkan, Bapak Ibu, sebagai tambahan saja. Kasus yang kedua kemarin yang saya khususnya laksanakan dengan segitiga restitusi, yaitu si Gama waktu itu menyandung kaki kawannya, seperti itu. Jadi saya mengatasinya dengan cara segitiga restitusi. Saya panggil dia, alhamdulillah. Saya padahal tidak memarahinya Bapak Ibu, tapi kayaknya dia sangat menyadari bahwa itu ada suatu kesalahan, tindakan yang salah, sehingga dia meminta maaf kepada temannya dan dia tidak melakukannya lagi. Jadi saya tanya sama kawan yang dia sandung, nak, apakah Gama ada menyandung lagi kamu ataupun suka iseng-iseng lagi? Enggak ada Bu, alhamdulillah. Berarti dia mau menyadari kesalahannya. Alhamdulillah si Gamanya meneteskan air mata pada saat saya bertanya. Ketiga, urutan-urutan restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan, kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya enggak dengan suara yang keras, tidak. Dengan sangat lembut saya bertanya, tetapi dia meneteskan air mata. Mungkin saya berpikir, oh mungkin anak ini menyadari atas kesalahan yang telah dia lakukan. Padahal saya enggak ada memarahinya Bapak Ibu. Ya, harapan saya semoga dengan penanganan segitiga restitusi ini, setiap permasalahan yang dilakukan anak, mudah-mudahan ada perubahan untuk anak tersebut. Baiklah, itu kasus 1. Nanti kasus 2 dilanjutkan oleh Ibu Royani. Itu mungkin ada video Bapak Ibu ketika saya menangani anak yang melakukan kesalahan. Ini dengar dari teman-teman muda yang sekelompok tadi sudah saya terangkan bahwa penanganannya ini video saya menangani anak yang melakukan kesalahan dengan segitiga restitusi. Kita akan lanjut dengan kasus kedua, yaitu kasus Ibu Royani dalam menangani siswa dengan segitiga restitusi. Kepada Ibu Royani, silakan. Terima kasih. Kasus 2, di sini kasus 2 saya mengambil memaparkan kasus tentang siswa menyontek saat ulangan harian. Baiklah, ini skenario kasus 2, siswa menyontek saat ulangan harian.
kasus yang telah saya buat. Dari kasus 1 dan 2, kita dapat pahami bahwa kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dari diri anak itu sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Mungkin Bu Yana akan melanjutkan. Ya Bapak Ibu, jadi sudah kami paparkan tadi kasus yang benar-benar memang itu kami hadapi, bukanlah suatu skenario yang diada-adakan karena memang benar-benar terjadi. Jadi langsung saja saya mencoba pada saat itu penanganan dengan cara segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti ketika seandainya kita sudah melakukan penanganan dengan cara segitiga restitusi, tetapi ada mungkin pertanyaan, bagaimana kalau anak itu masih melakukannya lagi? Nah, kita mencobanya lagi mungkin 2 atau 3 kali. Ketika tidak juga, baru kita akan menghubungi orang tuanya Bapak Ibu. Mungkin yang kedua kita sudah bolehlah menghubungi orang tuanya, karena mungkin dengan cara yang kita lakukan kita tidak berhasil, karena sekarang kan tidak boleh lagi dengan cara hukuman-hukuman tadi. Nah, jadi dengan cara segitiga restitusi kita sudah laksanakan, mereka tidak berubah. Jadi tindakan selanjutnya adalah memanggil orang tuanya. Kita bekerja sama dengan orang tuanya bahwa kita menjelaskan bahwa anak ini telah melakukan kesalahan yang bisa merugikan teman-teman lainnya, yang bahkan mereka tidak dapat menimbulkan budaya positif. Pada 2 kali dulu lah Bapak Ibu, 2 kali dulu kita melaksanakan dengan segitiga restitusi. Yang ketiga kali masih juga baru. Makanya memang kita mungkin punyalah catatan-catatan kecil, anak ini sudah berapa kali buat kasus. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya pakai poin-poin dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bahkan kemarin kami ada pembelajaran, ada guru mungkin kalau tingkat SMA itu pakai poin Bapak Ibu ya, poin-poin. Oh, tidak pakai seragam, poin sekian, tidak ini poinnya sekian. Nah, jadi kalau memang pada kurikulum Merdeka yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak lagi kita selaku seorang guru menerapkan lagi namanya hukuman-hukuman, walaupun sifatnya itu positif ya. Yang apa disampaikan oleh Bapak Rusli tadi sangat luar biasa. Tujuan kita positif, tetapi ternyata akhirnya menjadi negatif ya. Kita tujuannya mendisiplinkan anak, memberikan hukuman konsekuensi untuk berlari di lapangan dan lain sebagainya, ternyata anaknya pingsan. Ada juga kasus-kasus dia berdiri di bawah tiang bendera di terik panas matahari, anaknya pingsan. Kalau sudah seperti itu, yang akan dituntut pastilah guru Bapak Ibu. Jangankan pingsan, kita mencubitnya saja untuk zaman sekarang kita dilarang Bapak Ibu. Jadi daripada kita menghukumnya dengan cara teriak-teriak, marah-marah, bagaimana kalau seandainya kita terapkan saja segitiga restitusi tersebut? Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan usaha kita untuk menstabilkan identitas mereka, membuat mereka itu sadar dari dirinya sendiri, bukan sadar dari amarah kita, tapi memang benar-benar dari dalam diri dia. Dengan kita memanggilnya secara lemah lembut, walaupun di dalam hati ini emosi kali gitu kan, wah kita rasanya mau marah sekali dengan kasus anak ini, tapi kita memang dianjurkan selaku seorang guru harus dapat menahan emosi kita berusaha menstabilkan mereka dengan cara yang kami sampaikan tadi. Tak perlu kita marah-marah Bapak Ibu, nanti kita naik darah tinggi ya, malah buat kita penyakit gitu. Jadi saya Bu Royani juga akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama, kita mencoba belajar bersama. Setiap ada kasus di kelas maupun di luar kelas, marilah sama-sama kita tangani dengan cara segitiga restitusi. Apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan kesulitan bagaimana cara melaksanakannya, saya Supriyana dan juga Ibu Royani akan bersama-sama membantu Bapak Ibu semuanya untuk menangani anak-anak kita yang berbuat masalah dan mereka tidak dapat menerapkan budaya-budaya positif. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan harapan-harapan kami untuk kita bersama-sama melaksanakan budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Ini demi kemajuan sekolah kita bersama. Makanya tadi ketika nanti anak itu masih juga melakukannya, kita coba memanggilnya kedua kali tidak bisa, baru kita menghubungi orang tuanya.
Itu adalah langkah-langkah supaya orang tuanya juga tahu akan sama-sama mendidik anak-anaknya seperti itu. Karena memang kita nggak bisa bertindak yang bisa berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Baiklah, mungkin kalau tidak ada lagi, saya dan juga Ibu Royani CGP Angkatan 10 mewakili SD Negeri 001 Gunung Kijang ini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir bersama kami di sini untuk kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 001 Gunung Kijang. Semoga dapat kita terapkan bersama. Sebelum ditutup, ada beberapa bait pantun. Bu Royani menyampaikan beberapa bait pantun. Jalan ke Jambi, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup diseminasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.